Kisah Raja Mahinda Raf dari Sri Lanka. Prolog. Di tanah Singha yang kudus, Sri Lanka, tanah yang diselimuti samudra luas dan hutan rimba, telah lama menjadi mutiara yang bersinar di jantung Samudra Hindia. Pulau ini adalah persinggahan para pedagang dari India, Persia, hingga negeri jauh di timur. Namun lebih dari sekadar tempat perdagangan, Sri Lanka adalah pusat dharma, tanah yang melahirkan stupa-stupa menjulang, vihara suci, dan kitab-kitab Buddhis yang dijaga dengan penuh bakti. Pada semasa Antone Kerajaan Anuradhapura menjadi pusat dunia singa, di balik tembok-tembok istana yang anggun, lahirlah seorang anak lelaki dari rahim seorang ratu keturunan Ningrat Rohana. Ia diberi nama Mahinda. Sejak awal para peramal berkata bahwa hidupnya akan dipenuhi pengabdian, dan bahwa ia bukan hanya akan menjadi penguasa, melainkan juga penjaga dharma. Bapumaya sang pangeran dari Anuradhapura, Pangeran Mahinda tumbuh dalam suasana penuh ketegangan. Meski istana kaya akan kemegahan, rakyat di desa-desa sering kelaparan akibat perang kecil antar wilayah. Ayahandanya, Raja Dapula keempat, berusaha menjaga keseimbangan. Tetapi kekuatan kerajaan tetangga dan suku-suku di selatan membuat keadaan rawan. Sejak kecil, Mahinda lebih sering berada di vihara daripada di aula istana. Ia mendengarkan para biku melafalkan sutta-sutta Pali, dan dalam hati kecilnya tumbuh rasa damai yang dalam. Namun para guru istana tahu, seorang pewaris takhta tidak boleh hanya lembut hati. Maka ia juga dilatih dalam seni perang, belajar menunggang gajah, memanah serta berpidato di hadapan para bangsawan. Konon ketika masih berusia belasan tahun, Mahinda sudah menunjukkan kecerdasannya. Saat ayahandanya ingin menghukum mati seorang kepala suku Ruhuna yang memberontak, Mahinda menentang dengan berkata, "Ayahanda, darah tidak bisa memadamkan api, hanya air yang bisa. Biarkan aku pergi dan berbicara kepada mereka." Maka ia berangkat ke Ruhuna bukan dengan pasukan besar, melainkan dengan hadiah berupa kitab suci dan gandum. Pendekatannya berhasil. Para kepala suku menyerahkan sumpah setia dan darah tidak perlu tumpah. Sejak itu, nama Mahinda dikenal sebagai pangeran muda yang arif. Bab 2, Mahkota dan Candi. Takhta akhirnya jatuh ke tangan Mahinda setelah wafatnya Raja Dapula. Saat itu Sri Lanka berada di titik rapuh. Candi-candi mulai runtuh, jalan-jalan rusak dan persatuan sanga melemah oleh perbedaan mazhab. Dalam upacara penobatan, Mahinda bersumpah di bawah pohon Sri Mahabodhi. "Selama aku bernafas, aku akan menjaga dharma tetap menyala di tanah ini, sebagaimana Sang Buddha menyalakan pelita di dunia." Janji itu bukan sekadar kata-kata. Ia segera memulai karya besar, pembangunan dan pemugaran Candi Buddha. Ia memperluas Mahavihara, menambahkan aula meditasi yang luas. Ia memperbarui Abhayagiri agar tidak kalah dari pusat keagamaan lainnya. Jetavanarama yang kala itu hampir menjadi reruntuhan, dibangunnya kembali dengan menara batu yang lebih kokoh.